Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Nuraina dengan NIM 200105110012 dari kelas PAUD B UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-awareness atau biasa disebut dengan kesadaran diri. Yang pertama yaitu ada pengertian self-awareness adalah kesadaran untuk berusaha lebih dalam memperhatikan pikiran, perilaku, perkataan, serta perasaan diri sendiri. Dengan kata lain, self-awareness merupakan sikap untuk mengenali dan memahami diri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah manfaat. Apa sih manfaat dari mengenali kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri? Self-awareness dapat membuat orang menjadi lebih percaya diri, kreatif, lebih tepat dalam mengambil keputusan, serta membangun relasi yang baik. Manfaat lainnya dari mengenali diri sendiri adalah untuk mempercepat kesuksesan. Karena ketika kita mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, kita bisa segera mengatur strategi untuk melakukan perbaikan atau pengembangan yang diperlukan demi pencapaian top priority goals yang sudah kita tetapkan. Dalam lingkungan kerja pun, self-awareness sangat penting agar kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja. Bahkan, kita bisa lebih baik untuk pendekatan komunikasi dengan atasan kita. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara memahami diri sendiri. Yang pertama yaitu kenali aktivitas favorit. Bisa mengenali atau mengetahui potensi diri seseorang dari aktivitas yang sering dan hobi dilakukan. Misalnya, sejak kecil suka sekali membaca buku sejarah, maka bisa mencari bidang pekerjaan dan bidang ilmu yang berkaitan dengan sejarah. Bisa mengembangkan potensi menjadi ahli budaya, arkeologi, dalang, dan hal lainnya yang berkaitan dengan sejarah. Coba buka pemikiran dan kenali aktivitas favorit yang sering dilakukan dan disenangi. Lalu yang kedua adalah cari tahu kepandaian. Mencari tahu kepandaian apa yang dimiliki merupakan salah satu cara untuk bisa mengetahui potensi diri yang ada di dalam diri. Terkadang hal tersebut berseberangan dengan yang diinginkan. Misalnya, berbakat menjadi seorang ilmuwan atau saintis, namun tidak merasa senang ketika belajar ilmu sains. Hal ini mungkin terpengaruh berbagai faktor, misalnya cara belajar yang salah atau mungkin faktor lainnya. Dengan mengetahui letak kepandaian, dengan begitu bisa bersosialisasi dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah bertanya pada orang lain. Melihat potensi diri memang tidaklah mudah, di mana harus bisa menilai dengan baik diri sendiri dan apa potensi yang ada dalam diri. Jika merasa kesulitan, cobalah minta bantuan kepada teman, keluarga, atau orang terdekat yang sering bersama. Dengan begitu, akan mengetahui diri sendiri dengan menyeluruh. Kemudian yang keempat yaitu adalah kenali potensi dominan. Jika termasuk orang yang memiliki banyak potensi namun tidak matang, pasti akan membuat merasa bingung sendiri. Misalnya, mereka bisa memasak, senang traveling, dan sering melakukan olahraga, bahkan ketiganya bisa menjadi hobi yang bersamaan. Cobalah mengenali lebih jauh lagi apa kegiatan atau potensi yang ada pada diri sendiri. Kemudian yang kelima adalah jangan takut berbeda. Ketika menyadari potensi yang ada dalam diri, namun ragu karena berbeda pendapat atau berbeda dengan orang lain, jangan takut untuk mengembangkannya selama hal tersebut masih positif. Beberapa orang merasa keahlian mereka abnormal atau tidak sesuai dengan yang orang lain lakukan, maka mereka memendamnya atau memilih untuk tidak menunjukkannya. Misalnya, memiliki potensi yang berbeda, seperti pengetahuan yang luas akan ilmu bumi dan isinya atau luar angkasa. Jangan takut untuk mengeksplor, karena menjadi berbeda bukan berarti salah. Apalagi jika potensi berbeda bisa membawa ke jenjang karir yang lebih baik dan membawa ke cita-cita yang lebih mudah digapai. Dan yang terakhir adalah menghargai diri sendiri.
Menghargai diri sendiri bisa menjadi cara untuk menemukan potensi dan jati diri. Hal ini baru bisa diketahui jika menghargai dan mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.